cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang ini sedang dibangun narasi bahwa pemerintah Jokowi anti demokrasi, anti kebebasan berpendapat. Konon pemerintah membungkam suara kritis. Konon mereka yang berani mengkritik pemerintah akan diteror. Begitulah framingnya. Buat saya sih segenap tuduhan ini berlebihan adanya. Ya mungkin karena saya agak bias mengingat saya pendukung Jokowi. Tapi rasanya sih memang tuduhan itu tidak melandaskan diri pada bukti yang kuat. Saya mau beri contoh laporan koran dan majalah Tempo tentang diretasnya medsos Pandu Riono. Pandu adalah ahli epidemi dari Universitas Indonesia yang memang dikenal sering mengkritik pemerintah. Nah, di Tempo terbaru 22 Agustus ada wawancara dengannya. Di pengantar wawancara, Tempo menulis, Pandu Riono menjadi target serangan di dunia maya karena lantang mengkritik pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Akun Twitternya diretas. Ia menganggap serangan itu sebagai distraksi isu dari penanganan pandemi yang belum berhasil dialihkan ke dia yang dianggap menyuarakan koreksi. Kemudian Tempo mengabarkan kritik terbaru Pandu ditujukan pada tim peneliti Unair yang bekerja sama dengan BIN dan TNI AD dalam meracik obat COVID-19. Unair mengklaim itu berpotensi menjadi obat COVID pertama. Tapi Pandu dengan keras mengkritisi klaim itu. Menurut Tempo, Pandu memang banyak mengkritik pemerintah. Dari soal penghentian rapid test, mendesak diperkuatnya pengetesan dan pelacakan, serta menyebut Satgas Penanganan COVID-19 sebagai tidak perlu ada. Koran Tempo pada 22 Agustus juga menulis berita utama dengan judul Pembungkaman di Masa Pandemi. Tempo menulis, tangan-tangan tak terlihat berusaha membungkam media, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Mereka meretas situs berita, membajak akun media sosial, hingga menyerang kehidupan pribadi. Walau Tempo tidak hanya memberitakan kasus Pandu, tapi kasus Pandu memang nampak menonjol. Dia digambarkan menjadi target operasi. Akun Twitternya diretas, dia juga sempat diancam dari WhatsApp yang tidak dikenal. Nomor tidak dikenal itu mengirim foto Pandu dengan seorang perempuan kepada banyak orang. Orang anonim itu juga mengancam foto itu akan disebarkan bila Pandu tidak berhenti mengkritik pemerintah. Selain Pandu, ada lembaga bernama Center for Indonesia Strategic Development Initiatives yang websitenya diretas. Lembaga ini juga sering mengkritik kebijakan pemerintah. Tentu saja kita harus khawatir dengan gejala teror semacam ini. Tapi siapa pelaku teror? Tidak jelas. Tempo sendiri memang tidak menyatakan bahwa yang membungkam Pandu adalah pemerintah. Tapi dengan menulis Pandu menjadi target serangan di dunia maya karena latang mengkritik pemerintah, atau dengan menulis tangan-tangan tak terlihat berusaha membungkam media, organisasi, dan ahli yang getol mengkritik pemerintah, Tempo sudah secara jelas mengarahkan telunjuk ke pemerintah. Ini yang saya katakan mengada-ada. Kalau kita baca laporan-laporan Tempo itu, jelas sekali tidak ada yang meyakinkan tentang siapa pelaku teror. Di pengantar artikel di koran Tempo tertulis, jejak para pelaku vandalisme digital ini mulai terpetakan. Tapi kalau dibaca beritanya, janji itu tidak terpenuhi. Menurut tim yang melacak peretasan akun Pandu, penelusuran tim investigasi sudah menemukan sejumlah dugaan pelaku peretasan, tapi belum sampai pada kesimpulan. Ada juga narasumber yang mengatakan bahwa peretas sudah ketahuan login dari mana dan indikasi jaringannya kemana saja. Tapi semua itu cuma indikasi. Sialnya, narasumber yang dikutip adalah sumber yang tak mau disebut namanya. Jadi kita tidak tahu seberapa kredibel orang itu. Begitu juga ketika Tempo menulis ada 30 orang atau lembaga yang kritis terhadap pemerintah yang menjadi korban serangan digital. Tempo tidak merinci siapa nama-nama korban serangan digital itu. Hanya ditulis di sana yang diserang adalah jurnalis, akademisi, dan orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah. Apa bentuk serangan digitalnya? Tidak jelas. Siapa nama-namanya? Tidak jelas. Apa bentuk kritiknya? Tidak jelas. Kita seolah-olah diasumsikan harus percaya saja. Sulitnya lagi dalam kasus Pandu, dia juga enggan melaporkan peretasan akunnya ke aparat hukum.
Dia bahkan menghindar ketika dia mau diwawancara Tempo soal serangan digital itu. Dia bilang dia ingin fokus pada penanganan COVID. Tempo juga memberitakan bahwa terjadi peningkatan serangan peretasan terhadap website media online. Tempo baru saja diretas. Kemudian Tirto ID juga diretas. Menurut Tempo tahun lalu ada 5 media diretas. Tapi anehnya Tempo juga memberitakan bahwa semua media yang jadi korban memilih tidak melapor ke polisi. Akibatnya kita semua hanya bisa berspekulasi, menduga-duga. Dan karena semua menduga-duga, menurut saya berlebihan sekali untuk menyimpulkan bahwa orang seperti Pandu berusaha dibungkam karena rajin mengkritik pemerintah. Misalnya saja kita bisa bertanya, apa sih tindakan luar biasa Pandu sehingga dia harus dibungkam? Dia hanya mengkritik keras proyek Unair yang bekerja sama dengan BIN dan TNI AD. Jadi bisa saja kan bahwa yang menteror Pandu adalah Universitas Airlangga atau BIN atau TNI AD. Dan bisakah Universitas Airlangga, BIN dan TNI begitu saja disebut dalam satu kata, yaitu pemerintah? Sedemikian menakutkankah Pandu sehingga dia harus dibungkam? Logika suara kritis dibungkam ini menjadi semakin tidak meyakinkan karena pada saat yang sama kita semua menyaksikan bagaimana suara kritis tumbuh dan dibiarkan di Indonesia. Gunakan saja contoh terbaru, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Para pimpinannya secara jelas dari awal menunjukkan salah satu agenda utama mereka adalah memakzulkan Jokowi. Di situ berkumpul rombongan kaum pembenci Jokowi. Dari Gatot Nurmantio, Din Samsudin, Sri Bintang Pamungkas, Rocky Gerung, Said Didu, sampai Ketua FPI Sobri Lubis. Mereka kan tidak dilarang mendeklarasikan diri. Mereka diundang dan bicara secara bebas di media. Sekarang di dunia maya juga banyak akun YouTube yang isinya sangat kritis terhadap pemerintah. Dari akun Refli Harun, Rocky Gerung, sampai Bosman Mardigowowi. Viewersnya bisa ratusan ribu. Apakah YouTube mereka di take down? Tidak. Yang mengkritik kebijakan penanganan COVID banyak. Saya sendiri mengkritik Menkes Terawan. Saya terlibat dalam petisi mengganti Yasona Lawli dalam kasus Harun Masiku. Atau petisi menolak revisi Undang-Undang KPK. Hidup saya aman-aman saja tuh. Karena itu sejauh ini saya masih menganggap narasi pemerintah membungkam suara kritis ini lebih bersifat konstruksi framing yang masih butuh pembuktian. Apalagi tukang twistnya atau spin dokternya juga banyak. Anda mungkin cukup terkenal dengan kasus Veronica Koman ya. Aktivis pendukung separatisme Papua ini kuliah di Australia dengan biaya uang rakyat Indonesia melalui skema beasiswa LPDP. Setelah lulus, dia memutuskan untuk tidak pulang ke Indonesia. Karena itu, pemerintah Indonesia meminta dia mengganti biaya kuliah di Australia yang memang mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Karena tidak punya uang, Veronica membangun kisah bahwa dia dipaksa bayar uang 700 juta rupiah karena dia sering mengkritik pemerintah Indonesia. Drama queen kan? Sialnya banyak yang percaya dan menuduh pemerintah Indonesia membungkam suara kritis. Jadi marilah kita tidak buru-buru percaya bila dikatakan pemerintah Indonesia membungkam suara kritis dan anti demokrasi. Kalau benar tentu harus dilawan. Tapi rasanya sih tuduhan itu mengada-ada atau berlebihan. Karena itu kita seleksi informasi dengan akal sehat, selalu gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.